Di balik rimbunnya hutan tropis Nusantara, di antara bayang-bayang pepohonan tua dan semak yang lembab, hidup seekor burung kecil dengan warna sederhana, namun menyimpan kisah yang luar biasa. Ia jarang terlihat, lebih sering terdengar, melalui suara lirih yang muncul dari kedalaman hutan. Inilah cicak kopi, burung mungil yang menjadi saksi bisu denyut kehidupan lantai hutan, tenang, setia, dan penuh misteri. Hari ini, kita akan menyusuri kehidupannya, mengenal asal-usul namanya, ciri fisiknya, suara khasnya, hingga perannya yang tak tergantikan bagi ekosistem hutan. Mari melangkah perlahan, karena dunia cicak kopi hanya terbuka bagi mereka yang mau diam dan mengamati. Nama cicak kopi lahir dari warna bulunya, yang mengingatkan pada biji kopi matang, coklat gelap, hangat, dan membaur sempurna dengan tanah hutan. Dalam dunia ilmiah, burung ini dikenal dengan nama Pomatorhinus montanus, dan termasuk dalam keluarga Timaliidae, kelompok burung babler yang terkenal aktif namun pemalu. Di berbagai daerah Indonesia, cicak kopi juga dikenal dengan sebutan berbeda, namun satu hal yang sama, ia selalu diasosiasikan dengan hutan yang masih alami. Keberadaan cicak kopi sering dijadikan tanda bahwa sebuah kawasan masih memiliki kualitas lingkungan yang baik. Sekilas, cicak kopi tampak sederhana, namun jika diperhatikan dengan saksama, ia memiliki detail yang begitu khas. Tubuhnya berukuran sedang, panjang sekitar 20 cm, bulunya didominasi warna coklat kopi tua, dengan gradasi lebih terang di bagian perut. Ciri paling mencolok adalah alis putih panjang, yang membentang dari pangkal paruh hingga ke belakang mata. Garis ini membuat ekspresi wajahnya tampak tajam dan waspada. Paruhnya panjang, melengkung ke bawah, dirancang sempurna untuk menyibak serasah daun, dan mengambil mangsa tersembunyi. Kakinya kuat, memungkinkannya bergerak lincah di tanah hutan, melompat, berlari pendek, dan menghilang dalam sekejap. Cicak kopi adalah penghuni setia hutan tropis dataran rendah hingga pegunungan. Ia menyukai kawasan dengan vegetasi rapat, lantai hutan yang lembab, dan banyak serasah daun. Di Indonesia, burung ini dapat dijumpai di Sumatera, Jawa, Bali, hingga beberapa wilayah Kalimantan. Namun jangan berharap melihatnya di ruang terbuka. Cicak kopi lebih memilih hidup tersembunyi, jauh dari aktivitas manusia. Ketika hutan ditebang, dan semak digantikan perkebunan, cicak kopi perlahan menghilang, tanpa suara. Menu utama cicak kopi terdiri dari serangga kecil, ulat, semut, kumbang, hingga larva yang bersembunyi di tanah. Dengan paruh melengkungnya, ia mengaduk serasah daun,
membantu proses alami penguraian hutan. Tanpa disadari, cicak kopi berperan penting dalam menjaga keseimbangan populasi serangga dan kesuburan tanah. Ia bukan sekadar burung, melainkan bagian dari mesin ekosistem hutan. Suara cicak kopi tidak melengking, namun justru itulah daya tariknya. Kicauannya terdengar seperti siulan berulang, ritmis, dan menggema pelan di bawah kanopi hutan. Bagi pengamat burung, mendengar suara cicak kopi seringkali lebih mudah daripada melihat wujudnya. Suara ini digunakan untuk menandai wilayah, memanggil pasangan, dan menjaga komunikasi antar individu. Musim berkembang biak biasanya terjadi saat hutan berada dalam kondisi paling subur. Sarang dibangun rendah, tersembunyi di semak atau akar pohon, disusun dari daun kering, ranting halus, dan serat alami. Betina bertelur 2 hingga 3 butir. Kedua induk bergantian mengerami dan memberi makan anaknya. Anak cicak kopi tumbuh cepat, namun tetap bergantung pada induk hingga mampu bertahan sendiri. Saat ini, cicak kopi masih tergolong berisiko rendah. Namun status ini bisa berubah. Ancaman terbesarnya bukan perburuan, melainkan hilangnya habitat. Deforestasi, fragmentasi hutan, dan alih fungsi lahan perlahan mempersempit ruang hidupnya. Jika hutan sunyi, cicak kopi pun akan ikut menghilang. Cicak kopi mengajarkan kita satu hal penting, bahwa makhluk paling sederhana seringkali memiliki peran paling besar. Ia tidak mencolok, tidak mencari perhatian, namun tanpanya, hutan tidak akan sama. Menjaga hutan berarti menjaga suara-suara kecil yang selama ini setia bernyanyi dari balik rimbunnya dedaunan. Dan selama hutan masih berdiri, selama itu pula, cicak kopi akan tetap bernyanyi.